Selamat siang, Shalom. Apa kabarmu hari ini? Ya, kita jumpa lagi ya dalam acara siaran radio cerdas. Ya, pasti anak-anak sudah siap kan untuk mendengar, untuk belajar di hari ini. Ibu Vin berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Walaupun saat ini kalian hanya belajar di rumah, ya. Jadi di rumah, di sekolah, di mana saja kita belajar. Belajar supaya jadi anak pintar. Iya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Mintakan tuntunan Tuhan untuk memberkati kita dalam belajar di hari ini. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Ya. Oke, seperti biasanya kita menyanyikan lagu penyemangat kita. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Iya, pasti semua sudah semangat setelah menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati, Tepuk Tangan. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita mengucap salam TK Kristen Rehoboth. Aku anak TK Kristen Rehoboth. Alamat sekolahku Kudamati Jalan Dr. Kayado, Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Iya, oke anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar masih tetap dengan tema yang sama, yaitu tema kebutuhan. Dan subtemanya makanan sayur. Apa itu? Sayur. Wow, pintar sekali. Sebelum kita belajar, Ibu Vin minta anak-anak semuanya berdiri. Ya, berdiri dulu. Kita gerak badan sedikit biar badan ini sehat, segar, dan tetap semangat untuk belajar. Semuanya berdiri ya di tempat yang kosong. Tidak ada bangku, tidak ada kursi, tidak ada meja ya. Oke, kita melakukan gerakan mengikuti lagu ini. Boleh? Ya, lagunya seperti ini. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama.
ayo, 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 seperti pramuka. Iya, bagus kan? Ya anak-anak, kita ulang lagi ya. Ya, ulang sebentar lagi ya. Anak-anak siap? Anak-anak menyanyi sambil mengangkat kaki kiri kanan seperti orang berbaris. Ya, kalian sudah pernah lihat orang baris kan? Ya, kakinya diangkat ke atas, tangannya diayun-ayun. Boleh anak-anak berjalan berkeliling? Ya, boleh. Ya. Siap, kita nyanyi ya. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Angkatkanlah kakimu, ayun berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti pramuka. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak pintar sekali, bisa berbaris ya, bisa jalan di tempat, bisa ayunkan tangan kiri dan kanan. Berbarisnya seperti kakak-kakak yang pramuka. Oke. Ya, sekarang kalian boleh duduk, bisa istirahat, duduk ya. Dan kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini ya. Oke. Anak-anak, apa itu sayur? Sayur itu apa ya? Oh, pintar sekali. Sayur adalah makanan yang kita makan ya. Makanan yang kita makan setiap hari. Kita makan di rumah. Pasti anak-anak sudah pernah makan sayur kan? Ya, pasti dong. Setiap hari anak-anak makan sayur. Nah, dan sayur punya teman. Seperti minggu lalu kita belajar tentang ikan. Ya, sayur juga berteman dengan ikan. Dan dia punya teman juga nasi ya. Jadi nasi, ikan, sayur, mereka tiga ini berteman. Nasi, ikan, sayur. Nah, tiga ini mereka berteman setiap hari. Ya, mereka sangat senang karena mereka dimakan oleh anak-anak. Nah, mereka berarti mereka berguna ya. Mereka sangat berguna. Mereka senang sekali karena mereka sangat berguna. Anak-anak tiap hari makan mereka. Lalu kalau ketika masuk di dalam perut jadi kenyang. Terus bikin anak-anak tambah sehat, tambah kuat, tambah pinter. Itu. Jadi sayur itu senang sekali. Kalau anak-anak tidak makan sayur, mama taruh sayur di meja, ya, di piring, dengan ikan. Lalu anak-anak harus makan. Anak-anak makannya cuman nasi dan ikan. Waduh, sayurnya sedih sekali. Dia sedih, dia menangis. Saya tidak disukai. Saya tidak disukai oleh temanku. Saya tidak disukai oleh Benny. Saya tidak disukai oleh Lovely. Aduh, dia menangis, dia sedih karena dia tidak disukai. Nah, kalau sayur sedih, Ibu Vin juga sedih. Anak-anak sedih atau tidak? Iya, pasti sedih lah. Karena teman kita sayur bersedih. Nah, supaya sayur tidak bersedih, ya,
sayur itu dia selalu gembira dan senang. Setiap kali mama menyiapkannya di piring dengan nasi, dengan ikan, kita harus makannya sampai habis supaya dia senang. Ya. Nah, anak-anak, sayur ini kita dapat dari mana? Ya, mama membeli. Ada mas-mas yang jual sayur, ada tante-tante yang jual sayur. Kalau mas-mas pagi-pagi dengan motor keliling, sayur. Nah, kalau ada yang menjual ikan, pasti ada juga yang menjual sayur. Nah, kalau mas tidak jual sayur, mama harus membelinya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mama membeli sayurnya di mana? Ya, di pasar. Mama membeli sayur di pasar dari pedagang. Ya, pedagang mendapatkan sayur dari mana? Pedagang mendapatkan sayur dari mana? Pedagang mendapatkan sayur dari petani. Ya, petani menanam sayur. Petani menanam sayur di kebun. Sayurnya sudah tumbuh. Kalau sudah besar, petani mencabut sayur, ya, panen sayurnya. Lalu petani menjualnya ke pedagang di pasar. Pedagang berjualan di pasar. Mama pergi ke pasar, mama beli sayur di pedagang. Bawa pulang sayur ke rumah. Lalu mama masak. Lalu semua orang di dalam rumah itu makan. Nah, tapi kita harus ingat, ya. Kita harus ingat bahwa yang menciptakan sayur itu adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan sayur. Jadi kalau anak-anak mau makan, nasi sudah ada, ikan sudah ada, sayur sudah ada di piring. Lalu kita jangan lupa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan nasi, ikan dan sayur kepada saya untuk makan. Jadi nasi, ikan, sayur itu semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan untuk manusia, untuk binatang, ya, supaya manusia makan lalu manusia tetap hidup. Iya, manusia hidup, manusia sehat, kuat, bisa belajar seperti anak-anak, bisa bermain. Nah, jadi semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada manusia. Iya, tepuk tangan dulu yang manis. Anak-anak pintar, yang Oke, anak-anak, siapa tahu anak-anak pernah makan sayur apa saja? Ayo, pernah makan sayur apa saja? Kangkung, oh hebat. Apalagi? Bayam, ya benar. Apalagi? Sayur apa lagi? Iya, daun kasbi. Mama masak sayur daun kasbi. Wow, enak sekali. Ya, lalu ada juga macam-macam sayur, ya. Banyak sekali sayur yang Tuhan sediakan, Tuhan ciptakan buat manusia, ya. Tuhan ciptakan sayur-sayur, lalu manusia menanamnya. Setiap hari kita makan bergantian. Sebab kalau cuman makan bayam setiap hari, bosan, masa tiap hari makan bayam. Nah, kalau makan daun kasbi setiap hari, mama bosan, masa makan daun kasbi terus setiap hari. Ya, makanya Tuhan menciptakan sayurnya banyak sekali, ya, paling banyak untuk manusia.
Manusia tinggal memilih sayur mana yang disukai, sayur mana yang hari ini kita makan, besok apa lagi kita makan, berikutnya lagi sayur apa yang kita makan. Ya, jadi ada macam-macam sayur, dan sayur-sayur itu mempunyai nama-nama, ya, seperti tadi sayur bayam, sayur daun kasbi, sayur kangkung, ya. Di ibu punya gambar di sini. Yang ini juga ada sayur labu siam, ya. Waduh, labu siamnya banyak sekali, ya. Jadi ini adalah sayur labu siam. Yang di sini lagi ini namanya kol. Wow, kol kepala. Waduh, kol kepala. Kenapa dibilang kol kepala, ya? Kalau orang Ambon bilang kol kepala karena dia besarnya seperti kepala, tapi dia namanya kol, ya. Seperti besarnya seperti kepala, jadi orang Ambon bilang kol kepala, ya. Terus ada lagi ini sayur ini buncis namanya. Sayur buncis, ya. Ada lagi, ada tomat, ya. Ada tomat. Terus ada sawi, ya. Ada sawi. Terus ada wortel. Nah, terus ada terong, ya. Ada bawang, iya, bawang untuk masak sayur, ya, bawang merah dan bawang putih, bawang merah, bawang putih. Terus ini ada sayur kubis, ya. Nih, ada sayur kubis. Terus di sini ada lagi kacang panjang. Ya, kacang panjang kan anak-anak suka kacang panjang? Iya, suka karena kacang panjangnya enak sekali. Dan macam-macam sayur lagi, banyak sayur yang kita kenal. Di sini juga ini ada paprika. Oh, paprika ini kalau kita masuk di restoran, makan di rumah makan restoran yang mewah-mewah, wow, ini ada paprika, ya. Mama memang jarang memasak dengan paprika karena paprika ini harganya mahal, sehingga mama jarang masak dengan paprika. Nah, mari kita mengenal warna sayur, ya. Nih, kita mengenal warna-warna sayur. Nih, sayur buncis. Nah, buncis itu warnanya hijau. Kalau kangkung juga warna hijau. Kalau bayam ini ada warna hijau, ada juga warna merah. Orang bilang bayam merah, ya, tapi sebetulnya dia bukan warna merah. Ya, warna merah boleh, merah tua, merahnya agak gelap-gelap. Nah, terus di sini lagi yang warna orange, ya. Warna orange ini adalah wortel, ya. Warna orange. Ada juga tomat yang warna orange. Ada juga tomat yang warnanya sudah merah. Ada juga tomat yang warnanya masih hijau. Ya, itu. Jadi tomat itu ada merah, ada warna hijau, ada warna orange. Ya, bagus sekali. Tomat punya macam-macam warna, ya. Terus ini ada sayur terong. Nah, terong itu juga ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ya. Terong warna hijau, ada juga warna ungu. Lalu labu siam ini juga warna hijau. Bayam ini, oh iya, bayam sudah, ya. Terus sayur apa lagi, ya? Daun kasbi ini warna hijau.
hijau. Wow, sayur-sayur ini macam-macam warnanya. Warna ada hijau, ada merah, ada ungu, ada warna orange, ada warna apa lagi ya? Warna kuning. Ya, paprika. Paprika itu warnanya kuning. Dan satu lagi yang warna kuning adalah jagung ya. Jagung sering mama juga pakai untuk bikin sayur ya. Mama bikin sayur bening pakai jagung. Sayur apa lagi ya? Sayur asem pakai jagung. Waduh, jagung kalau dicampur dengan labu kuning, lalu tambah bayam sedikit, pakai tomat, mama bikin sayur bening. Wow, enak banget, enak, lezat sekali ya. Jadi pasti mama bikin enak, lezat supaya anak-anak suka makan ya. Ya, jadi bawang merah ini juga dia berwarna merah. Karena warnanya merah makanya disebut bawang merah. Lalu satu bawang lagi yang warna putih ini kita juga sebut bawang putih. Jadi bawang merah dan bawang putih. Nah, mereka berdua ini sangat bermanfaat. Kalau tidak ada mereka, waduh, sayur-sayur ini tidak ada rasanya, tidak enak. Nah, makanya mama kalau masak sayur, mama selalu memakai bawang merah dan bawang putih. Yang ini juga, ini namanya batang bawang ya. Batang bawang, ada juga bawang bombay ya, yang dipakai semuanya untuk masak. Ada satu daun lagi. Daun itu daunnya banyak-banyak. Kalau mama bikin sup, mama biasa memakainya. Namanya daun sup. Aduh, daun sup itu kalau masukkan, mama bikin sup ayam, pakai kentang sedikit, pakai wortel sedikit, tambah jagung sedikit, lalu ayamnya dimasukin lagi, potong-potong daun sup, masukkan lagi. Aduh, enaknya luar biasa ya. Anak-anak pasti suka makan ya, pasti suka makan sayur itu. Namanya sup. Apa itu? Sup ya. Oke anak-anak, mari kita menyanyi satu lagu dulu ya. Siap, Kak Eca akan memperdengarkan lagu ini buat anak-anak. Selamat mendengarkan.
tepuk tangan yang manis. Iya teman-teman, banyak makan sayur supaya badan kita sehat dan kuat. Nah, karena sayur itu sangat berguna, ya. Sayur sangat berguna bagi manusia. Kalau kita rajin makan sayur, ya, anak-anak itu BAB-nya itu lancar sekali, ya. Ya, anak-anak mau buang air besar, cepat masuk di toilet, duduk di kloset langsung pluk, ya, keluarlah dia. Jadi sayur-sayur melancarkan BAB, buang air besar, ya. Ya. Lalu sayur ini membuat pencernaan ini jadi sehat. Sayur masuk dalam perut ini membuat usus-usus kita jadi sehat. Usus kita bersih, ya. Jadi pencernaannya lancar. Sayur juga adalah sumber vitamin, nah, sumber mineral dan gizi bagi tubuh kita. Nah, kalau makan sayur, kita sehat, kita kuat. Karena ada vitaminnya, karena ada mineralnya, karena ada gizinya bagi tubuh kita. Jadi anak yang makan sayur, wah, dia cepat besar. Dia jadi anak pintar, dia sehat, dia tidak pernah sakit. Nah, ingat anak-anak yang kurang makan sayur, hati-hati. Nah, lalu sayur juga untuk membuat kita punya saraf-saraf di otak ini tumbuh semakin banyak, ya. Saraf-saraf di otak ini dia bertumbuh semakin banyak. Semakin banyak saraf bertumbuh, semakin banyak kita menjadi anak pintar. Kita sarafnya tumbuh banyak, kita juga jadi pintar. Lalu sayur juga untuk kesehatan mata. Untuk mata ini jadi terang. Bagaimana seandainya anak-anak punya matanya kabur karena kurang makan sayur? Wow, Ibu Vin juga takut. Nah, mata ini membuat sayur ini membuat mata terang. Anak-anak membacanya bagus. Membaca huruf-huruf itu jelas sekali. Nah, sayur juga membuat kulit kita jadi sehat. Ini kulit jadi halus. Nah, kalau sudah mulai gatal-gatal, kulitnya mulai gatal-gatal, kulitnya mulai kasar-kasar, wah, itu berarti pertanda anak-anak tidak makan sayur. Kurang makan sayur. Sayurnya harus dimakan yang banyak supaya membuat kulit ini jadi sehat. Bikin rambut juga, rambut jadi bagus. Nona-nona punya rambutnya cepat panjang. Nyong-nyong punya rambut kalau digunting, wah, ganteng banget. Ya, membuat rambut ini juga sehat. Iya, makanya harus banyak makan sayur supaya rambut sehat. Rambut bagus, kalau rambut bagus kan cantik buat nona-nona. Benar kan? Iya. Makanya anak-anak harus banyak makan sayur, ya. Apalagi sayur-sayur yang warnanya hijau, sayur yang warnanya orange, sayur yang warnanya ungu seperti terong. Nah, yang warna hijau seperti bayam, ya. Yang warna hijau juga seperti kangkung, seperti daun kasbi. Nah, banyak vitamin. Dia punya kandungan vitaminnya itu banyak, mineralnya banyak. Bikin kita ini cepat kenyang. Perut kita, kenyang sekali. Jadi cepat kenyang perut kita ini. Kalau kita tidak makan sayur, kita tidak kenyang. Kita makan tapi kita tetap lapar. Nah, kita makan tapi tetap lapar. Belum apa-apa, aduh mama lapar, ma, makan. Nah, karena apa?
kita waktu makan itu tidak pakai sayur yang banyak. Makanya harus makan sayur yang banyak supaya dia bisa tahan perut. Perut kita ini kenyangnya nanti lama sekali baru kita lapar. Jadi kalau kita makan siang, setelah makan siang itu dia bertahan di perut itu, kita tidak merasa lapar sampai dengan sore kita minum teh. Ya, minum teh sore dengan kue 1 potong. Terus nanti malam lagi makan lagi. Makan sayurnya juga yang banyak supaya ketika kita tidur makanan ini dia bekerja di dalam tubuh. Nah, ada nasi, ada ikan, ada sayur, dia bekerja. Dalam perut ini dia bekerja. Lalu kirim ke otak supaya pintar. Dikirim lagi ke mata, kirim ke gigi. Semua tubuh ini dikirim sedikit-sedikit. Telinga supaya telinga ini bisa mendengar. Hidung ini supaya bisa mencium bau. Nah, gigi ini supaya gigi sehat, gigi kuat. Nah, ke kaki supaya kaki ini bisa kuat jalan. Ke tangan ini supaya tangan bisa kuat memegang, kuat kerja. Lalu ke rambut lagi, rambut jadi sehat. Ke mata supaya mata itu jadi terang. Mata bisa melihat sesuatu dengan jelas. Ke kulit supaya kulit ini dia bisa halus, kulitnya bersih. Ya, jadi makanan itu ketika kita tidur itu makanan bekerja lagi. Ya, usus ini bekerja dan mengirimkan makanan-makanan yang kita makan tadi, nasi, ikan, sayur, ke seluruh tubuh ini. Nah, supaya tubuh ini tetap sehat dan kuat. Nah, oke, tepuk tangan dulu ya. Ibu Vin tidak bisa membayangkan kalau anak-anak setiap hari tidak pernah makan sayur. Waduh, siapa yang tidak pernah makan sayur? Aduh, Ibu Vin sedih sekali. Pasti sayurnya juga sedih. Karena di dalam tubuh ini anak-anak nanti tidak dapat vitamin, tidak dapat mineral. Anak-anak juga tidak dapat kandungan serat. Nah, tidak ada gizi di dalam tubuh. Akhirnya lama-lama anak-anak semakin hari semakin kurus. Ya, badannya semakin kurus, muka ini semakin jelek seperti opa-opa dan oma-oma yang sudah tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Wow, siapa yang mukanya mau seperti oma-oma dan opa yang sudah tua? Pasti tidak mau kan? Iya, pastilah. Ibu Vin juga tidak mau. Nah, makanya anak-anak juga harus banyak makan sayur. Aduh, Ibu Vin senang sekali kalau anak-anak tiap hari makan sayur yang banyak. Ya, makan sayur banyak, makan ikan, makan nasi. Wah, pasti anak-anak sehat dan menjadi anak yang kuat. Nah anak-anak, sayur biasanya itu mama masak dulu ya. Dimasak dulu baru dimakan ya. Mama masak kalau sawi, mama biasa bikin bening-bening ya. Masak bening lalu anak-anak makan. Gitu juga dengan bayam. Kalau daun kasbi itu biasanya masak santan. Terong biasanya digoreng lagi ya, digoreng baru dibikin saus. Jagung bikin bening ya dengan sayur bayam. Wortel, kentang, kol kepala, sayur kubis, itu biasanya mama bikin sup. Nah, pasti sayur-sayur ini anak-anak semua sudah makan ya. Anak-anak sudah makan semua jenis sayur ini. Karena di rumah
Setiap hari mama memasak sayur itu ganti-ganti, tidak masak sayur kangkung setiap hari, tidak. Tapi ada kangkung hari ini, besoknya makan bayam, berikutnya makan sup, berikutnya makan sayur bening. Nah, pasti itu bergantian supaya anak-anak tidak bosan. Ya. Tetapi ada juga sayur yang bisa dimakan mentah-mentah. Ya, tidak perlu dimasak. Boleh makan mentahnya, boleh dibikin lalap. Seperti timun. Nah, timun dicuci saja, dikupas kulit, boleh juga kulitnya tidak dikupas, dipotong-potong, taruh di piring untuk dilalap. Makan dengan ayam goreng. Kalau anak-anak membeli ayam lalapan di rumah makan, pasti ada timun. Terong, ya, tadi Ibu Vin bilang terongnya digoreng, dibikin saus. Terong juga bisa dimakan mentah, bikin colo-colo atau bikin sambal, ya, dilalap, jadi lalap terong. Bawang bombay itu juga dimakan mentah, boleh. Brokoli juga anak-anak bisa makan mentah. Tomat, nah itu juga bisa dimakan mentah. Wortel apalagi, wortel bisa dimakan mentah, di jus mentah, bikin jus, anak-anak minum jus wortel. Ya, dipotong-potong, masukkan ke blender, diputar-putar di blender, jadinya jus wortel. Wah, enak sekali. Terus diminum, wow, pasti anak-anak segar dan sehat. Ya. Jadi anak-anak semua, kalau kita lihat, anak-anak lihat Ibu Vin punya gambar ini, waduh, sayur-sayur ini warnanya sangat menarik, ya. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna orange, ada warna merah lagi, ada warna ungu, ada warna putih. Wow, sayur-sayur ini macam-macam warnanya. Ya, jadi Ibu Vin lihat, jadi senang sekali Ibu Vin lihat sayur-sayur ini berwarna-warni. Ibu Vin sangat senang dengan gambar-gambar pada sayur ini. Kalau dimakan ini pasti membuat kita sehat dan kuat. Nah, oke anak-anak, kita sudah mengenal beberapa sayur, ya. Sayur untuk dimakan. Nah, kali ini Ibu Vin punya cerita buat anak-anak. Senang mendengar ceritanya? Ayo, duduk yang manis, lalu kita mendengar cerita dengan judul Sayur yang Bijaksana. Ya. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu.
Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka. Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal. Mendengar penjelasan kol dan seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya. Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani, bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Wah, salut ya untuk si bayam. Selain bergizi, dia adalah sayur yang baik hati. Karena bayam juga peduli terhadap teman-temannya. Nah, adik-adik harus rajin makan sayuran ya, karena vitamin dari sayuran itu berguna bagi tubuh. Dan jangan lupa sayangi teman-teman kalian.
Beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Neng 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 bunyi lonceng, marilah tepuk tangan 1 2 1 2. Jikalau sekolah sudah hampir selesai, segera lonceng berbunyi tandanya usai. Guru kami berseru berdiri dekat bangku. Kami sudah siap ibu guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Iya, oke anak-anak, semuanya berdiri. Kita siap berdoa. Kita minta terima kasih dari Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita dalam pembelajaran di hari ini sampai selesai dengan baik. Kita berdoa, doanya adalah doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, selamat siang. Kita berpisah, sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Amatur.